Saya dapat tugas dua dari Biro Pembinaan. Pertama, membawa sebuah ceramah integritas pengkhotbah. Kemudian khotbah kontekstual untuk perempuan. Saya pahami itu dalam kaitannya dengan status tohonan dari kawan-kawan sebagai Bible Pro. Nah, kita mulai percakapan pertama tentang integritas pengkhotbah. Jadi sebetulnya kami ini pimpinan, tugasnya bukan berceramah. Tugas kami pimpinan adalah sebetulnya mengambil keputusan dan memastikan semua berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan keputusan. Jadi saya sebetulnya sangat jarang mau menerima permintaan untuk ceramah, karena saya menganggap bukan tugas saya berceramah. Nanti saya berceramah panjang lebar, misalnya tentang marturia, nanti orang tinggal nyeletuk satu kalimat, ya dikerjakan aja, ulahoma katanya. Karena itu saya membatasi diri untuk ceramah, karena tugas saya bukan ceramah, tapi ngambil keputusan dan memastikan semua berjalan sesuai aturan, sesuai dengan keputusan rapat. Tapi karena mengingat pentingnya Bible Pro, pentingnya pertemuan ini, saya iakan permintaan dari Kabiro Pembinaan. Saya kepingin jumpa dengan para Bible Pro sini. Kita bercakap-cakap. Karena itu sesi saya hari ini mungkin lebih baik diposisikan bukan sebagai ceramah, tetapi lebih sebagai sebuah sharing. Kita sharing, kita berbagi tentang apa dan bagaimana tugas kita, secara khusus tugas Bible Pro yang salah satu adalah berkhotbah. Nah, kita mulai dari integritas pengkhotbah. Jadi kalian, saya, kita pengkhotbah. Kalian kan disebut parjamita ina. Kita pengkhotbah. Nah, kemudian di situ ada kata integritas. Apa arti integritas? Integritas itu sebetulnya kalau kita cek ke kamus, artinya tak lain dan tidak bukan adalah keutuhan, keseluruhan, kekomplitan. Jadi kalau kita katakan integritas pengkhotbah, berarti keutuhan, kelengkapan, kekomplitan, keseluruhan kita sebagai pengkhotbah. Bukan hanya kata-kata kita, tapi juga perasaan-perasaan kita yang mendalam, pikiran-pikiran kita, tubuh kita, dan perilaku kita, supaya itu utuh dan menyeluruh. Karena kan Tuhan memanggil kita kan berkhotbah, kita yang dipanggil adalah manusia. Tuhan tidak memakai mesin untuk menyampaikan firman-Nya. Dia memakai kita. Kita itu siapa? Ya manusia yang punya perasaan, punya tubuh, punya jiwa, punya pikiran, punya masa lalu, punya cita-cita, punya harapan-harapan yang paling dalam. Nah, karena itu kita tidak bisa hanya pintar berkhotbah, tapi dalam aspek-aspek yang lain dalam kehidupan kita bertentangan dengan khotbah kita. Nah, saya pahami tema integritas pengkhotbah ini mau menyadarkan kita, menyegarkan kita, supaya kita utuh, memahami dan menghayati diri kita sebagai pengkhotbah. Nah, saya pesan ada 7. Pertama, hiduplah dengan dan dalam Alkitab. Hiduplah dengan dan dalam Alkitab. Jadi bagi kita Alkitab itu bukan hanya sekedar bahan khotbah, tapi Alkitab itu memang buku kehidupan kita. Jadi seorang pengkhotbah yang hanya baca Alkitab hanya pada saat mau naik mimbar, sudah bisa dipastikan khotbahnya pasti akan tidak punya daya. Khotbahnya akan kering. Nah, saya selalu cek, termasuk kemarin, kan ada adik-adik kalian mau masuk menjadi Bible Pro, akan ditahbiskan nanti bulan Desember. baik kepada calon pendeta maupun calon guru kuliah
maupun calon Bible Pro dan Diakones, pertanyaan saya selalu satu. Kau sudah tamat baca Alkitab? Dan ternyata 98% belum tamat. Lantas saya balik lagi dengan pertanyaan, bagaimana kau berani menyandang gelar sarjana teologi, sarjana agama, sarjana pendidikan agama Kristen, tapi nggak tamat baca Alkitab? Bagaimana kau bisa menerima tahbisan pendeta, guru kuliah, Bible Pro atau Diakones? Diakones mungkin bisa dimaafkan karena tugas mereka terutama bukan berkhotbah di mimbar. Bagaimana kau bisa jadi Bible Pro kalau nggak tamat baca Alkitab? Nah, saya mau cek sekarang. Berapa di antara kalian yang sudah tamat baca Alkitab? Coba tunjuk tangan. Satu orang. Jadi dari 36 orang, Bible Pro, ngasuh di manjalo tohonak kamu kan? Dari 30 onom Bible Pro, nong manjalo tohonan, sahalak do nong katam, nong tamak manjaha Bible. Sekarang saya turunkan separuh lagi. Berapa di antara kalian yang sudah tamat baca pada perjanjian baru? Perjanjian baru. Berapa persen ini? Separuh? 50%. Jadi dari Bible Pro yang berkumpul di Sipoholon hari ini mengikuti pemberdayaan, 50% tamat baca perjanjian baru. Terima kasih, saya apresiasi. Tapi yang mau saya katakan adalah kalau kita memang mau betul-betul sungguh-sungguh jadi pengkhotbah, kita harus tamat baca Alkitab. Dan bukan hanya sekali baca. Ada pernah dalam sebuah ujian gerejawi di periode yang lalu, dia katakan waktu di sekolah Bible dia baca Alkitab tiap hari. Tapi sesudah tamat nggak baca lagi. Nah, apa yang mau saya katakan? Langkah pertama menjadi pengkhotbah, apakah kalian pendeta atau Bible Pro, langkah pertama kita menjadi pengkhotbah, hiduplah dengan dan di dalam Alkitab. Bagaimana mungkin kita bisa berkhotbah kepada jemaat, ikon mangulu kita di bagasan hatani Tuhan, kita sendiri nggak tamat baca hatani Tuhan? Nggak mungkin itu. Nah, karena itu pesan saya yang pertama, jadikan Alkitab sebagai buku yang paling sering dan paling suka kau baca. Bukan holak kata. Jadikan Alkitab sebagai buku yang paling sering dan paling suka kau baca. Saya udah 33 tahun manjalo tohonan, hapan di tahun. Saya manjalo tohonan tahun 91. Sampai hari ini saya masih baca Alkitab. Besok, minggu besok, kita khotbah dari mana? Saya dia turpu hari mingguan. Matius? Alkit, almanak Hakaido, mana almanak dia do jahamu. Saya dia turpu marsogut hari minggu. Minggu depan lah. Turpu hari minggu. Mazmur, bah 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. Saya sudah baca lagi seluruh 2 Korintus. 2 minggu yang lalu sudah aku baca seluruh 2 Korintus 8. Khotbah minggu berikutnya dari mana? Hari minggu berikutnya. Berapa di antara kalian yang punya almanak online? Tunjuk tangan. Yang punya almanak HKBP online. Adong di handphone nah. Nah dong. Bah. Buah mau. Almanak HKBP bisa di-download di Play Store, harganya 35.000 setahun. Dengan adanya almanak online, setiap saat kita bisa buka teks hari ini maupun teks hari Minggu, mau kapanpun, yang lalu atau yang akan datang. Nah, pesan saya sebelum selesai pemberdayaan ini, semua Bible Pro yang ada di sini sudah download. Bayar 35.000. 35.000 setahun. Setiap saat kau bawa almanak itu. Nggak mungkin tinggal, handphone kan nggak mungkin tinggal zaman sekarang.
Setiap saat kita bisa baca. Nah, hanya dengan itulah kita betul-betul bisa hidup dengan Alkitab kita itu. Jadi bukan cuma sekedar kata-kata indah. Sekarang, saya kalau mau khotbah, yang saya baca bukan hanya satu perikop, tapi semua buku itu. Minggu berikutnya lagi kita khotbah dari Yehezkiel 33. Tentang penjaga manusia. Seluruh kitab Yehezkiel yang 48 pasal itu udah saya baca lagi. Padahal beberapa bulan yang lalu sudah saya baca waktu khotbah di awal tahun. Ada khotbah dari Yehezkiel. Kemudian khotbah kita berikutnya lagi dari 2 Korintus berapa? 5. 1 Korintus 5. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Tentang Tuhan adalah hakim. Seluruh Korintus mesti saya baca lagi sebelum itu khotbah kan. Minggu berikutnya 24 September khotbah kita dari Kejadian 15, 22 sampai 29. Itu minggu ekologi di HKBP. Seluruh kitab Kejadian udah tamat lagi saya baca. Nah, pesan saya, kalau kita memang betul-betul mau menjadi pengkhotbah, biasakanlah hidup dengan Alkitab itu. Nah, caranya mudah supaya itu tidak asal teori. Kalau kamu mau khotbah minggu dari satu perikop, paksalah sebelum kau khotbah, kau baca seluruh buku itu. Nah, otomatis nanti selama setahun, hampir semua Alkitab itu udah kita baca lagi. Karena saban kali mau kita khotbah, kita baca bukan hanya satu perikop atau satu pasal, seluruh kitab itu kita baca. Nah, apa keuntungannya itu bagi kita? Secara tidak sadar, Alkitab itu memang menjadi bagian dari hidup kita. Nah, ada penelitian, orang Indonesia katanya bermain media sosial 8 jam per hari. Itu riset, 8 jam. Nah, pertanyaan kita, berapa jam satu hari pelayan HKBP membaca Alkitab? Ada enggak 1 jam? Ada enggak setengah jam? Atau jangan-jangan tidak ada sama sekali? Nah, kalau kita memang betul-betul mau menjadi pengkhotbah yang benar, pengkhotbah yang marsahala, yang betul-betul berwibawa, pesan saya, baca Alkitab. Apalagi caranya? Di laptop saya, udah saya bikin Alkitab untuk saya sendiri. Jadi saya download kitab demi kitab dalam bahasa Indonesia, bahasa Batak dan bahasa Inggris, saya masukkan di laptop saya. Fontnya saya bikin kesukaan saya. Saya bikin ukuran 14 supaya saya mudah membacanya. Saban kali saya bisa buka laptop saya. Saban kali mau lihat Alkitab, saya bisa buka handphone saya. Karena sekarang di handphone kita pun bisa ada Alkitab kalau kita mau. Karena kami sekarang pimpinan, saban kali naik pesawat, apa kerja saya di pesawat selama 2 jam dari Soekarno-Hatta ke Silangit? Ya baca Alkitab aja di pesawat. Mau mengatakan apa? Hanya dengan itulah kita betul-betul memang akrab dengan Alkitab kita. Nah, satu kritik kepada kita para pelayan HKBP, khotbah kita katanya nggak powerful. Khotbah kita itu katanya kurang kontemplatif. Itulah kritik kepada kita para pelayan HKBP. Nah, itu masuk akal. Karena biasanya kita mempersiapkan khotbah kita pada hari Jumat atau hari Sabtu. Besoknya hari Minggu, baru hari Jumat kita baca teksnya. Kadang-kadang kita baca di sermon distrik. Tapi karena sermon distrik orangnya terlalu rame, kita nggak konsen, kita lupa. Saran saya, baca teks itu jauh-jauh hari. Kalau perlu sebulan atau 2 bulan sebelumnya. Saya udah katakan tadi, aku udah 30 tahun lebih jadi pendeta. Sekarang posisi saya pimpinan gereja. Aku baca teks khotbah sebulan bahkan 2 bulan sebelumnya. Di dalam psikologi ada yang dinamakan proses inkubasi. Apa itu inkubasi? Kalau disebut inkubasi, pematangan. Jadi kalau kita baca teks Alkitab bulan depan sekarang,
Rupanya teks itu melekat di kepala kita dan malam-malam ketika kita tidur dia berkembang. Nah, itulah kegunaan kita baca teks jauh hari, supaya teks itu mengalami proses internalisasi dalam diri kita. Makanya, kalau kalian, saran saya, teks-teks minggu khotbah itu, kalau Bible Pro mungkin tambahkan teks untuk sermon perempuan, itu sudah ketik semua selama setahun atau 6 bulan dan baca sejak awal. Jangan baru baca pada saat besok mau khotbah, kering dia karena belum sempat itu mengalami proses pengendapan di dalam hati dan pikiran kita. Nah, itu yang saya katakan tadi, hiduplah dengan dan dalam Alkitab. Nah, kalau tadi ada teman-teman Bible Pro cuma 1 orang yang ternyata baru tamat baca Alkitab, ya kalau saran saya bertobat, baca itu Alkitab itu. Nggak mungkin kita berwibawa kalau kita nggak pernah baca Alkitab itu secara keseluruhan. Apalagi hati-hati, kalau ternyata sintuamu lebih rajin baca Alkitab, mologabi umringgas do situa manjaha Bibil, ruminggas ruas nihuriam, ina anggota parari kamismu manjaha Bibil rumingga si mana siakko anggoi horas meto. Habis kita, nggak ada wibawa kita. Nah, karena itu saran saya yang pertama-tama, makna pertemuan hari ini mau mentobatkan kita betapa pentingnya itu Alkitab itu. Bukan cuma omong kosong. Memang betul, ini buku kehidupan, karena itu kita baca. Nah, selama ini banyak pelayan HKBP, nggak hanya Bible Pro, termasuk pendeta. Kalau di mimbar itu khotbahnya berapi-api. Iko mangulu do kita di bagasan hatani Tuhan. Imana sabdiri dang mangulu di bagasan hatani Tuhan. Buktina dang dijahai mana Bibeli. Holang lomar jamita do dijahai mana. Satu perikopi dungi marpolong imana. Itu pertama pesan saya kepada kita. Jadi satu konkret tadi, sebelum pulang dari sini, nanti habis sesi ini, downloadlah itu Almana online HKBP. 35.000. Kalau nggak ada, pinjam dari kawanmu pulsa 35.000. Supaya bisa di-download. Karena apa? Hanya dengan itu kita betul-betul memang bisa hidup dengan dan di dalam Alkitab itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hiduplah dengan dan dalam khotbahmu. Hiduplah dengan dan dalam khotbahmu. Itu yang tadi saya katakan, kita diajak membuat persiapan khotbah sejak dini. Supaya apa? Supaya khotbah itu memang betul-betul menyatu dengan jiwa kita. Menyatu dengan kepribadian kita. Dia bukan cuma keluar dari kepala kita. Jadi khotbah minggu itu nggak keluar hanya dari kepala kita, nggak keluar hanya dari mulut kita, tapi itu keluar dari totalitas hidup kita. Ketika orang melihat air muka kita, ketika orang melihat tatapan mata kita, ketika orang mendengar getaran suara kita, ketika orang melihat gestur kita berdiri, dia tahu dan dia merasakan walaupun dia tidak bisa mengungkapkannya. Ini khotbah keluar dari totalitas diri Inang Bible Pro ini. Karena apalagi anak-anak remaja, apalagi anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu itu biasanya menangkap air muka dan tatapan mata kita. Bukan kata-kata kita yang ditangkapnya, tapi sinyal yang kita sampaikan melalui air muka dan tatapan mata kita. Air muka dan sorotan mata itu nggak bisa bohong. Itu nggak bisa bohong dia. Jadi kalau kita katakan misalnya kepada anak-anak, kita harus jujur, anak-anak itu lihat muka kita. Benar nggak Inang Bible Pro ini orang yang jujur? Dia mungkin nggak bisa bahasakan. Tapi dia bisa melihat ada sinyal-sinyal yang bertentangan. Itu persis sama dengan kayak dulu mama kita, kalau ada tulang tamu datang di rumah, dia bilang sama kita, buat mak katanya, kuei. Kita nggak berani ambil. Karena apa? Mulutnya mengatakan ambil, tapi matanya mengatakan jangan.
Seperti itulah pengkhotbah yang khotbahnya bertentangan dengan hidupnya. Kita katakan kita harus hidup dalam firman Tuhan, tapi mata kita, muka kita mengatakan tidak. Kita mengatakan kita harus taat kepada Tuhan, tapi gestur kita, muka kita mengatakan gak usah. Nah, pesan saya, hiduplah dengan dan dalam khotbahmu. Berkhotbahlah pertama-tama kepada dirimu sendiri. Nah, kalau kamu bikin persiapan khotbah baru hari Sabtu, nggak sempat kau khotbahi dirimu. Kalau saya besok hari Minggu ini mau khotbah di Sudirman Medan. Dari 2 bulan yang lalu aku sudah baca 2 Korintus 8, 1-7 itu. Aku baca sampai ayat 14-nya. Aku baca seluruh 2 Korintus, bahwa di situ tentang pelayanan kasih. Di situ bagaimana orang bisa memberi dalam kekurangan. Di situ diajarkan bagaimana orang bisa bersukacita walaupun dalam kesusahan. Di situ diajarkan bahwa memberi itu termasuk berbagi. Bukan supaya orang lain bersenang-senang, tapi supaya ada keseimbangan. Dan di situ ada konsep tentang kekayaan. Bukan hanya kaya harta, tapi kaya dalam segala hal, dalam pengetahuan, dalam iman, dalam kasih. Nah, saya punya kesempatan mengkhotbahi diri saya melalui 2 Korintus 8, 1-7. Karena dari 2 bulan yang lalu sudah saya baca. Jadi, kan Opui dulu Justin suka katakan, jami tahon ma ngulumi, hanguluhon ma jamitami. Seperti itu dia. Bagaimana kita bisa mengkhotbahkan hidup kita dan menghayati khotbah kita kalau waktunya nggak ada? Apalagi, jangan khotbahkan yang tidak kau imani. Jangan sekali-kali khotbahkan yang kau sendiri tidak percayai. Karena aneh. Nanti biasanya kalau kamu nggak yakin, kalau khotbah itu tidak keluar dari dirimu sendiri, biasanya suara kita meninggi. Saya kalau dengar suara pengkhotbah melengking-lengking, berteriak-teriak di mimbar, saya langsung curiga, ini orang dia persiapkan nggak khotbahnya? Biasanya orang yang berteriak-teriak dari mimbar itu nggak bikin persiapan khotbah. Atau nggak percaya sama khotbahnya sendiri. Karena kalau khotbah yang betul-betul kita imani itu suaranya tenang dan pelan. Tapi kalau kita kurang persiapan, menutupi kekurang persiapan kita, menutupi ketidakpercayaan kita kepada khotbah kita, karena khotbah ini hanya sekedar teori, suara kita bikin tinggi, suara kita bikin menggelegar, seakan-akan memaksakan jemaat harus terima. Nah, langkah kedua, hiduplah dengan dan dalam khotbahmu. Apa yang kau khotbahkan, itulah yang kau hayati. Dan apa yang kau hayati, itulah yang kau khotbahkan. Saya kalau mengkhotbahkan tentang kecintaan kepada bumi ciptaan Tuhan, aku merasa aku berkhotbah dengan diriku sendiri. Karena hidupku sehari-hari aku mencintai lingkungan. Saya kalau mengkhotbahkan menahan diri, pangoromon, aku merasa aku berkhotbah dengan totalitas diriku. Karena aku belajar bertahun-tahun bagaimana menahan diri. Waktu saya merokok, saya udah 15 tahun nggak merokok, tapi waktu saya merokok pun, saya bisa perintahkan diri saya untuk berhenti merokok selama seminggu atau 2 minggu. Aku udah mengatur diriku. Saya kalau mengkhotbahkan tentang disiplin, aku berkhotbah dengan diriku. Karena seumur hidup aku nggak pernah terlambat datang ke gereja. Sampai sekarang. Tadi saya datang terlambat karena acara di rumah sekjen terlambat mulainya. Saya udah pamit berkali-kali sama Kadep Koinonia dengan kepala biro ini. Saya nggak bisa datang pagi dan nggak mungkin juga ninggalkan acara itu begitu saja. Tapi artinya apa? Saya mau katakan, hiduplah dengan dan dalam khotbahmu. Buatlah khotbahmu itu menyatu dengan pikiranmu, menyatu dengan perasaanmu yang paling dalam, menyatu dengan pengalaman hidupmu, supaya dia betul-betul kuat. Dan jangan lupa, doakan khotbahmu. Saya nggak tahu berapa di antara kalian yang selalu mendoakan khotbahnya sebelum dan sesudahnya.
Saya seringkali ketika saya merasa kurang puas turun dari mimbar, tentu kalian juga punya pengalaman seperti itu, kita bisa turun dari mimbar dengan perasaan yang kosong, perasaan gagal, perasaan kurang berhasil. Pada saat itu doakanlah khotbahmu. Biarlah Tuhan yang bekerja. Biarlah Tuhan yang bekerja. Tapi sebelumnya doakan juga khotbahmu supaya Tuhan yang bekerja dan memakai kata-katamu itu untuk menjadi firman-Nya. Nah, ini sebetulnya luar biasa. Saya tidak pernah berani mengklaim semua yang saya katakan sebagai firman Tuhan, karena saya manusia berdosa. Tetapi saya percaya Tuhan bisa mengubah kata-kata seorang pendosa, kata-kata seorang pendeta atau Bible Pro yang lemah. Dia bisa mengubahnya menjadi firman-Nya dengan kuasanya sendiri. Walaupun itu bukan alasan bagi kita untuk bermain-main dengan persiapan khotbah kita. Karena kan ada kisah, ada seorang pendeta mau naik ke mimbar, ditanya sama sintuannya, "Amang, udah gimana persiapan khotbah Amang?" Dia bilang, "Gampang. Nanti Roh Kudus ajarin saya di langgatan apa yang mau saya katakan." Kemudian dia khotbah berapi-api. Turun dari mimbar, selesai gereja, ditanya lagi sama sintua, "Amang, tadi di langgatan di mimbar Roh Kudus bilang apa?" Si pendeta lantas senyum dan bilang, "Roh Kudus bilang, aku tidak mau bantu orang yang malas bikin persiapan khotbah." Jadi di satu sisi kita diminta percaya kepada kuasa Roh, tapi di sisi lain kita diminta untuk sungguh-sungguh mempersiapkan khotbah kita, memakai semua hikmat yang dikaruniakannya pada kita. Dan biarlah Tuhan nanti yang bekerja mengubah khotbah kita itu menjadi firman-Nya. Yang ketiga, bagaimana kita hiduplah dengan riang dan bahagia. Hiduplah dengan riang dan bahagia. Saya memahami seorang pendeta yang murung, seorang Bible Pro yang murung, apalagi yang putus asa, gak boleh naik ke mimbar. Sebab bahaya itu. Jadi bayangkan ada seorang Bible Pro sebetulnya sudah putus asa dalam hidupnya, ngamadele, madolus, madus-dus, disuruh menakok tulang gatan. Itu bahaya. Begitu juga seorang pendeta. Apalah yang bisa kalian harapkan dari seorang yang putus asa? Coba bayangkan ada seorang Bible Pro sudah putus asa dalam hidupnya, rata dilihatnya dunia ini, merasa gak ada gunanya lagi dia hidup. Dia merasa dialah orang yang paling malang di dunia. Dia kepingin cepat-cepat naik ke sorga. Disuruhlah dia naik ke mimbar. Apalah yang diharapkan dari orang semacam itu? Apalagi kalau seorang Bible Pro yang putus asa itu disuruh berdiri di depan anak-anak sekolah minggu. Tohonan kalian yang keberapa menyinggung anak sekolah minggu? Tohonan papigahon. Tuh, ikon sari hononu para tetehon muda dan anak sekolah minggu. Hah? Tohonan papigahon nomor 3? 4. Nomor 4. Bayangkan kalau ada seorang Bible Pro yang putus asa berdiri depan sekolah minggu, tuh dia mabuanon nada danaki. Nah, karena itu hiduplah dengan riang, hiduplah dengan bahagia. Menurut saya modal kita para pelayan tahbisan yang pertama itu kebahagiaan. Kita harus bahagia. Saya dalam perjalanan semua pelayanan saya gembira, saya bahagia. Walaupun saya awalnya mungkin gak suka dengan SKI Porus, tapi gak pernah kulampiaskan ketidaksukaanku kepada SKI Porus, kepada Huria, kepada jemaat yang kulayani. Dan saya gak pernah merasa dibuang entah kemanapun. Dimanapun ku ditempatkan, yang pertama kulakukan adalah hidup dengan riang, hidup dengan gembira di tempat itu. Itu modal kita, kegembiraan itu. Nah, sebaliknya, apa yang bisa kita harapkan dari seorang Bible Pro yang hidupnya riang, hidupnya gembira? Banyak. Saya percaya Tuhan itu memakai orang-orang yang riang, memakai orang-orang yang gembira.
Tuhan nggak begitu suka memakai orang-orang yang cuma murung, bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan keadaan. Apa yang bisa kita dapat dari seorang pendeta atau Bible Pro yang kerjanya cuma menyalahkan keadaan? Menyalahkan Eporus, menyalahkan pendeta resort, menyalahkan ketua penguanina, menyalahkan keadaan, bahkan cuaca pun disalahkan, kenapa cuaca ini seperti ini. Gitu kan? Nggak ada yang bisa diharap dari sana. Tapi ketika kau berhadapan dengan seorang yang gembira, banyak yang kita harapkan dari sana. Nah, karena itu pesan saya, selesaikan persoalan-persoalan pribadimu, jadilah pribadi yang gembira dan bahagia. Saya termasuk orang yang percaya kebahagiaan itu bukan tujuan, bukan cita-cita. Kebahagiaan itu modal. Banyak orang menjadikan kebahagiaan itu cita-cita. Nah, karena itu dia nggak bahagia. Karena apa? Cita-cita itu ada di masa depan. Tapi ketika kita mengatakan kebahagiaan itu modal, sekarang kita bisa bahagia. Dan kebahagiaan itu nggak harus tergantung banyaknya uang. Kebahagiaan itu pilihan. Kalau kau bilang saya mau bahagia, ya bahagia. Dan kebahagiaan itu adalah anugerah Tuhan kepada kita semua. Hiduplah dengan riang. Hiduplah dengan bahagia. Lihatlah, hidup ini indah. Hidup ini pantas dirayakan. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu banyak dalam kehidupan ini. Dan itu membuat kita berkhotbah dengan semangat. Nah, yang keempat, hiduplah dengan kasih. Hiduplah dengan kasih. Sebahagian besar tema khotbah kita itu adalah kasih. Hukum yang pertama dan terutama itu adalah kasih. Penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus, semua ucapan-ucapan Yesus, mujizat-mujizatnya, perumpamaan-perumpamaannya, intinya adalah kasih. Nah, kita sebagai pengkhotbah mau nggak mau harus hidup dengan kasih. Kita harus hidup dengan kasih. Kalau tidak, apa yang terjadi? Khotbah kita bertentangan dengan hidup kita. Jadi bayangkanlah bagaimana kita bisa selalu berkhotbah tentang kasih, sementara hati kita diliputi oleh kemarahan, oleh kebencian. Kata-kata kita mengatakan tentang kasih, tapi muka kita, mata kita, gestur kita mengatakan tentang dendam, mengatakan tentang kebencian. Nah, karena itu saya mau katakan, supaya khotbahmu menyatu dengan hidupmu, belajarlah mengasihi. Siapa yang pertama-tama harus kau cintai? Dirimu sendiri. Saya yang pertama ku cintai diriku sendiri. Aku nggak mau menghina diriku. Aku nggak mau mempermalukan diriku sendiri. Aku tidak mau menghina diriku sendiri. Dan aku nggak mau menyiksa diriku sendiri. Nah, banyak orang lupa mencintai dirinya sendiri. Saya nggak percaya ada orang bisa mencintai orang lain kalau dia tidak mencintai dirinya sendiri. Hiduplah dengan kasih itu. Belajarlah memberi, belajarlah berbagi, belajarlah berkurban. Kalian pasti nggak usah sebut nama. Kalian pasti pernah mendengar seorang pendeta atau siapa berkhotbah di mimbar tentang kasih dan kemudian kau mengejek dia dalam hatimu. Pernah nggak? Olah kata deh. Ya. Pernah kan? Ada seorang berkhotbah yang kalian kenal, nggak usah sebut nama. Dia berkhotbah tentang kasih dan kemudian kau sambil duduk mengatakan, olah kata deh. Seperti itulah yang dilakukan jemaat kepada kita. Kalau kita mengkhotbahkan kasih, sementara kita jauh dari semangat kasih. Aku berkhotbah tentang memberi dengan percaya diri. Karena mulai dari manapun aku berada, hamoletian ku bagi-bagi kok. Termasuk Bible Pro yang ada di dekatku. Kalian cek aja. Karena apa? Ya, kita memang pendeta, pelayan, ya harus belajar mengasihi dan itu dipelajari, termasuk memberi dan berbagi. Supaya apa? Karena kebetulan tema khotbah kita yang paling banyak tentang kasih. Supaya kita bisa mengkhotbahkan kasih itu dengan totalitas diri kita, ya kita belajar memberi.
Kita belajar berbagi. Karena nggak mungkin seorang pendeta yang kikir, seorang pendeta yang serakah, nah holan dirina do disarihoni mana, majamitahon holong. Nggak mungkin itu. Kalaupun dia mengkhotbahkan itu, banyak orang yang seperti kalian tadi mengatakan, oleh mak pandita nami, olah kata tadi. Dan itu terjadi. Nah, apa yang berlaku kepada orang lain juga berlaku kepada dirimu, kepada saya. Saya nggak mau kalau saya khotbah jemaat, kalau terus terang kan ya nggak mungkin lah, apalagi sekarang kan. Aku kan salah satu kepala departemen, masa orang berani bilang sama saya olah kata deh. Tapi aku tidak mau kalau saya khotbah orang bilang olah kata deh, olah teori deh. Nah karena itu salah satu yang saya katakan tadi, hiduplah dengan kasih. Belajarlah berbagi, belajarlah memberi, supaya nanti ketika kamu khotbahkan 2 Korintus 8, kau khotbahkan dengan penuh sahala. Karena itu adalah bagian hidupmu. Yang kelima, hiduplah dengan sejumlah prinsip dan nilai. Kita pengkhotbah harus punya nilai, punya sejumlah prinsip. Dan itu juga nanti yang akan memperkuat khotbah-khotbah kita. Aku punya sejumlah prinsip yang kujunjung, yang akan kupertahankan sampai kapanpun. Aku punya sejumlah nilai yang kujunjung, dan untuknya aku berani berkorban. Nah menurut saya, seorang pengkhotbah termasuk kalian Bible Pro, kamu harus punya sejumlah prinsip. Silakan rumuskan sendiri, apa prinsip yang mau kau pilih, kau junjung. Silakan rumuskan nilai, apa yang mau kau junjung. Satu misalnya kalau saya, satu nilai yang saya junjung adalah konsep berbagi. Dimanapun saya berada, itu pasti akan kelihatan. Karena aku merasa hidup ini memang harus berbagi. Kemuliaan harus dibagi-bagi. Berkat dibagi-bagi. Persoalan dibagi-bagi. Tanggung jawab, kalau tanggung jawab nggak bisa dibagi. Tanggung jawab kupikul sendiri. Tapi banyak hal harus dibagi. Apalagi penguasaan diri. Saya merasa ini nilai saya yang saya junjung. Dan itu akan berpengaruh nanti kepada khotbah-khotbah kita. Bayangkanlah ada seorang pengkhotbah yang tidak punya prinsip, tidak punya nilai dalam hidupnya. Apa kau bilang kalau dia khotbah? Hati-hati. Apalagi kita di gereja Batak. Orang Batak itu lebih menghargai siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Jadi orang Batak itu lebih menghargai juga di HKBP siapa yang mengatakan, bukan apa yang dikatakan. Dan ada satu pameo Batak kita yang mengatakan marnapuna dohata. Kata-kata itu punya pemilik. Jadi kalau kamu nggak disiplin, misalnya kalau kau sebagai Bible Pro bangun jam 10 pagi, jangan sekali-kali berkhotbah tentang disiplin bangun pagi. Nggak ada wibawa. Ada kan Bible Pro yang bangun jam 10 kan? Lampu rumahnya itu masih hidup jam 11? Ada. Ada. Dan kalau ujian gerejawi, kalian boleh cek sama adik-adik kalian. Aku selalu salah satu pertanyaanku, jepiga kodungo itu. Ya. Apalagi? Jadi artinya apa? Memang ada sejumlah prinsip dan nilai yang kita mau bangun. Saya punya prinsip, perayaan Natal harus dirayakan sesudah Advent 4 kali, sesuai dengan almanak HKBP. Sampai sekarang aku nggak mau merayakan Natal sebelum selesai masa Advent. Itu prinsip mas saya, nggak bisa digoncang aku soal itu. Almanak kita, kalender liturgi mengatakan kita harus setia beradvent 4 kali baru kita berpesta Natal. Kupikul, kujunjung. Mau orang marah nggak apa-apa. Bagi saya itu kebenaran dan saya junjung. Apalagi, nah itu silakan. Yang mau saya katakan kepada kawan-kawan Bible Pro, kalau kamu nggak punya prinsip, kamu nggak punya nilai yang kau junjung, nadikuti, jangan harapkan kau jadi pengkhotbah yang berwibawa. Jangan harapkan kau jadi pengkhotbah yang berwibawa. Nah karena itu kita harus punya hidup dengan sejumlah prinsip dan nilai, walaupun prinsip itu ada resikonya. Ada cost-nya bagi kita. Apalagi, hiduplah sehat dan seimbang. Mungkin kalian Bible Pro tidak separah kami pendeta, tapi kami pendeta kan sangat
sangat tidak serius menjaga kesehatan. Makan terlalu banyak. Merokok, minum. Kalian kan enggak. Tapi saya mau katakan, hiduplah dengan sehat dan seimbang. Kemarin pandemi COVID memaksa kita sadar bahwa kita harus menjaga kesehatan rupanya. Ketika pandemi COVID itu kan berantakan semua, porak-poranda semua. Kita tiba-tiba disadarkan, kesehatan ini rupanya bagian dari iman. Kesehatan ini rupanya tanggung jawab dari iman. Dan hiduplah seimbang. Saya nggak tahu berapa, boleh saya tahu berapa di antara kalian yang berumah tangga? Yang berumah tangga. Mayoritas. Sudah berumah tangga ya? Oke. Hiduplah seimbang. Antara pelayanan dengan rumah tangga. Nggak ada yang bisa dikorbankan. Nggak ada yang bisa dikorbankan. Kau nggak bisa korbankan pelayananmu dengan alasan mengurus rumah tangga. Sebaliknya, kau juga tidak bisa korbankan rumah tanggamu dengan alasan pelayanan. Dua-duanya penting bagi kita, dua-duanya luhur. Sebagian orang menelantarkan rumah tangganya. Makanya banyak anak-anak pelayan itu bandal-bandal. Makanya banyak rumah tangga pelayan kacau. Karena nggak sempat mereka merawat rumah tangganya. Tapi sebagian lagi di ekstrem yang sebaliknya. Cuma keluarganya itulah diurusnya, telantar pelayanan. Ada orang gitu, banyak kali alasannya. Hari ini modding lah ibotonya, besok modding edanya, besok modding opungnya. Semua terus alasan. Ada yang seperti itu kan? Nggak ada yang bisa kita korban. Kalau anakmu nakal, kau nggak bisa salahkan siapapun. Tanggung jawabmu. Nggak bisa kita korbankan anak kita. Kalau anak kita bodoh, tinggal kelas, tanggung jawabmu sama suamimu. Kalau gerejamu berantakan, tanggung jawabmu juga. Nggak bisa kita bilang, imadah Allah mengurus dana, GB tinggal mahuria. Hiduplah seimbang, hiduplah sehat. Nah ini PR besar di gereja kita HKBP. PR besar, sekarang udah terlalu banyak kasus yang melibatkan rumah tangga pelayan. Terlalu banyak menurut kami. Karena apa? Karena kita jarang membicarakan ini dengan terbuka dan mendalam. Ini bagaimana rumah tangga pelayan. Dan itu berhubungan dengan status kita sebagai pengkhotbah. Bagaimana kau bisa berkhotbah dengan penuh wibawa di perkawinan kalau rumah tanggamu berantakan? Bagaimana kau bisa berkhotbah di sebuah acara perkawinan kalau orang tahu oleh berbadai do amata? Ini PR besar mak kita. Apalagi kalian perempuan, bebannya lebih berat. Karena ya kecuali amata hadir di sini, saya bisa nasihati dia. Ini kan nggak ada di sini. Kalau ada di sini, aku akan nasihati para suami Bible Pro untuk menjaga rumah tangga. Karena berpengaruh pada khotbah kita. Gimana kita bisa berkhotbah tentang hidup berkeluarga kalau keluarga kita sendiri nggak beres? Makanya bereskan rumah tanggamu, bereskan keluargamu. Tapi nggak bisa juga hanya ke keluarga perhatian kita. Pelayanan kita banyak. Kita mesti rapat, kita mesti bikin persiapan, kita mesti sermon. Nah, yang ketujuh, hiduplah dengan iman dan pengharapan yang kukuh kepada Allah. Kita harus beriman. Saya sudah sampai pada kesimpulan, persoalan HKBP yang paling berat bukan uang. Bukan ketiadaan uang. Persoalan HKBP yang paling berat karena banyak pelayannya sebetulnya udah putus asa. Banyak pelayan yang udah putus asa. Cuma nggak dibilang aja. Saya setong ngamat dede. Itu problem kita yang paling berat. Dan menurut saya, keputusasaan itu dosa yang paling besar. Keputusasaan itu dosa. Dosa do pandilian. Karena apa? Ketika kita putus asa, sebetulnya kita nggak percaya lagi kepada Kristus yang bangkit itu. Kita tidak lagi percaya kepada Kristus yang bangkit itu. Dan apalah yang kau harapkan dari seorang pengkhotbah yang di dasar hatinya sebetulnya udah putus asa. Gak punya harapan lagi. Khotbah apalah yang mau kau harapkan
untuk anak-anak sekolah minggu, untuk remaja dari seorang Bible Pro nong madeli di bagasan nguluna. Ngam rata bedi mana portibion. Tak putus asa, nggak ada. Nah karena itu, hiduplah dengan iman dan pengharapan. Kalau kau tak lagi beriman kepada Allah, nggak usah khotbah. Kalau kau nggak lagi percaya kepada Allah, tidak percaya bahwa Allah itu bisa dan dia hidup. Dia bisa membebaskan kau dari persoalan yang paling berat. Dia bisa mengangkat kau dari jurang. Nggak usah khotbah. Karena khotbah itu hanya sekedar kata-kata hiburan, sekedar kata-kata belaka yang nggak berdampak pada ruas. 7 itulah. Saya berpendapat ketika kita bicara soal integritas pengkhotbah, keutuhan, completeness, kelengkapan utuh kita sebagai pengkhotbah, hidup dengan dan dalam Alkitab. Real. Memang kita hidup dalam Alkitab, bukan omong kosong. Memang Alkitab itulah buku kita yang utama. Kedua, hiduplah dalam khotbahmu sendiri. Jadikan khotbahmu itu menyatu dengan hidupmu. Sebab itu persiapkan jauh-jauh hari. Biarlah khotbah itu mengalami internalisasi dalam hati dan pikiranmu. Ketiga, hiduplah dengan riang dan bahagia dengan gembira. Keempat, hiduplah dengan kasih. Kelima, hiduplah dengan sejumlah prinsip dan nilai yang kau junjung. Keenam, hiduplah sehat. Hiduplah seimbang. Ketujuh, hiduplah dengan iman dan pengharapan yang kokoh kepada Allah. Saya berhenti di sini dulu. Saya sekarang mau mendengar respon dari kalian. Bagaimana kita membangun kehidupan kita sebagai pengkhotbah ini. Horas.